Di pinggiran sebuah desa kecil bernama Karangjati, berdirilah 3 sumur tua yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Ketiga sumur ini terletak di ujung desa, dikelilingi oleh hutan lebat yang menjadikan suasana semakin mencekam. Sumur-sumur ini bukanlah sumur biasa. Menurut legenda yang beredar di kalangan penduduk desa, ketiga sumur ini dihuni oleh makhluk-makhluk mistis yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Mitos mengatakan bahwa sumur-sumur tersebut adalah gerbang menuju dunia lain, tempat roh-roh gentayangan berkumpul. Pada tahun 1980, Karangjati masihlah sebuah desa terpencil yang minim akan kemajuan teknologi. Penduduk desa hidup sederhana, sebagian besar mengandalkan pertanian dan peternakan. Meskipun begitu, kehidupan di desa ini penuh dengan cerita-cerita mistis dan tradisi yang kental. Ketiga sumur tua tersebut sering menjadi bahan pembicaraan di kalangan warga, terutama saat malam hari ketika suasana desa menjadi hening dan angin malam berhembus membawa aroma mistis dari hutan. Tak jauh dari lokasi ketiga sumur tua, berdiri sebuah rumah tua milik keluarga Wijaya. Rumah ini dikenal sebagai rumah paling dekat dengan sumur-sumur tersebut. Keluarga Wijaya terdiri dari Pak Wijaya, istrinya Burina, dan anak mereka yang berusia 7 tahun, Adi. Sejak mereka pindah ke rumah itu beberapa tahun yang lalu, banyak kejadian aneh yang mereka alami. Adi adalah anak yang ceria dan suka bermain di sekitar rumah. Namun, ada satu peraturan yang selalu diingatkan oleh kedua orang tuanya, jangan pernah mendekati ketiga sumur tua tersebut, terutama saat malam hari. Di sana tidak aman, nak, kata Pak Wijaya dengan nada serius setiap kali Adi bertanya tentang sumur itu. Meskipun Adi patuh pada peraturan itu, rasa penasaran anak-anaknya seringkali membuatnya berimajinasi tentang apa yang ada di dalam sumur tersebut. Suatu malam, ketika Burina sedang menyiapkan makan malam dan Pak Wijaya belum pulang dari sawah, Adi duduk di beranda rumahnya sambil menatap ke arah hutan di mana ketiga sumur itu berada. Angin malam berhembus pelan, membuat daun-daun kering di halaman berbisik misterius. Malam itu, Adi merasa sangat mengantuk. Setelah makan malam, ia pun langsung menuju kamar tidur. Namun, tengah malam, Adi terbangun oleh suara aneh dari luar jendela kamarnya. Suara itu seperti bisikan, memanggil namanya, Adi. Adi. Suara tersebut terdengar lembut namun penuh dengan daya tarik yang aneh. Dengan rasa takut dan penasaran, Adi mengintip melalui jendela. Di kejauhan, di tengah hutan yang gelap, terlihat cahaya redup yang berkilauan dari arah ketiga sumur. Tanpa berpikir panjang, Adi keluar dari kamarnya dan berjalan ke arah cahaya tersebut. Ia merasa seolah-olah ada yang membimbingnya, membuat langkahnya ringan dan cepat. Ketika sampai di dekat sumur, cahaya itu menghilang dan suasana menjadi sangat hening. Adi berdiri di sana, memandang sumur tua yang tampak angker di bawah sinar bulan. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemericik air dari dalam sumur.
Suara itu diikuti oleh bayangan hitam yang muncul dari kedalaman sumur. Bayangan itu berbentuk seperti manusia, namun tanpa wajah. Adi terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Bayangan itu semakin mendekat dan... "Adi!" Suara teriakan Pak Wijaya membangunkan Adi dari hipnotisnya. Pak Wijaya berlari menghampiri Adi dan segera memeluknya erat. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Pak Wijaya dengan suara bergetar antara marah dan takut. Adi tidak bisa menjawab, air mata mengalir di pipinya. Setelah kejadian malam itu, Adi menjadi pendiam dan sering melamun. Pak Wijaya dan Bu Rina merasa sangat khawatir dengan kondisi anak mereka. Mereka pun memutuskan untuk memanggil dukun desa, Pak Embah Sastro, untuk membantu mengusir pengaruh buruk dari ketiga sumur tua tersebut. Pak Embah Sastro adalah seorang dukun yang dihormati di Desa Karangjati. Ia dikenal memiliki kemampuan supranatural dan sering membantu warga yang mengalami gangguan mistis. Ketika Pak Embah Sastro tiba di rumah keluarga Wijaya, ia segera melakukan ritual pembersihan dan memberikan beberapa jimat pelindung kepada Adi. Namun, kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Beberapa malam kemudian, seorang warga desa yang mengambil air di salah satu sumur tua tersebut hilang tanpa jejak. Keluarganya cemas dan melaporkan kejadian ini kepada kepala desa. Pencarian dilakukan, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan warga yang hilang tersebut. Desa Karangjati menjadi semakin mencekam. Setiap malam, terdengar suara-suara aneh dari arah sumur, dan beberapa warga melaporkan melihat bayangan hitam berkeliaran di sekitar sumur tersebut. Rasa takut mulai menyelimuti desa, membuat warga enggan keluar rumah saat malam tiba. Kepala desa, Pak Hardi, memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang ketiga sumur tua itu. Ia mengumpulkan beberapa warga yang berani untuk ikut serta dalam penyelidikan ini, termasuk Pak Wijaya dan Pak Embah Sastro. Mereka berencana untuk pergi ke sumur-sumur tersebut pada siang hari, ketika mereka merasa lebih aman. Saat mereka tiba di lokasi sumur, suasana terasa sangat berbeda. Meskipun siang hari, area di sekitar sumur terasa lebih dingin dan sunyi. Pak Embah Sastro segera merasakan adanya energi negatif yang sangat kuat di tempat itu. Ia meminta semua orang untuk tetap waspada dan tidak mendekati sumur terlalu dekat. Ketika mereka memeriksa sumur pertama, tidak ada yang aneh ditemukan. Namun, saat mendekati sumur kedua, Pak Embah Sastro merasakan getaran aneh. Ia menyuruh semua orang untuk mundur, kemudian mulai melakukan ritual untuk mengungkap apa yang ada di dalam sumur tersebut. Tiba-tiba, air dalam sumur berubah warna menjadi merah, dan sebuah bayangan besar muncul dari dalam sumur. Bayangan tersebut berbentuk seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Pak Embah Sastro mengenali sosok ini sebagai Nyai Roro,
makhluk mistis yang pernah menjadi penjaga desa Karangjati. Menurut cerita lama, Nyai Roro adalah seorang perempuan yang dikorbankan ke dalam sumur tersebut oleh nenek moyang desa untuk menenangkan roh-roh jahat yang mengganggu desa. Nyai Roro marah karena pengorbanannya dilupakan dan sumur tempat ia tinggal tidak dijaga dengan baik. Ia merasa dikhianati oleh penduduk desa dan mulai menebar teror sebagai balas dendam. Pak Embah Sastro berusaha berkomunikasi dengan Nyai Roro untuk menenangkan amarahnya. Dengan menggunakan mantra dan jimat khusus, Pak Embah Sastro berhasil menenangkan Nyai Roro sementara. Namun, masalah tidak berhenti sampai di sini. Nyai Roro memberitahu bahwa ada kekuatan jahat lain yang lebih besar yang menghuni sumur ketiga. Kekuatan ini adalah sumber dari semua kejadian aneh dan hilangnya warga desa. Pak Embah Sastro menyadari bahwa mereka harus segera mengatasi kekuatan ini sebelum lebih banyak orang menjadi korban. Pada malam berikutnya, Pak Embah Sastro, Pak Wijaya, dan beberapa warga pemberani berkumpul untuk melakukan ritual besar di sumur ketiga. Mereka membawa peralatan ritual lengkap dan jimat pelindung untuk menghadapi kekuatan jahat tersebut. Ketika mereka tiba di sumur ketiga, suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Angin kencang berhembus, dan suara aneh terdengar dari dalam sumur. Pak Embah Sastro memulai ritual dengan membakar dupa dan membaca mantra suci. Tiba-tiba, dari dalam sumur, muncul sosok besar dan menakutkan. Makhluk ini tampak seperti bayangan gelap dengan mata merah menyala. Makhluk tersebut mengeluarkan suara mengerikan yang membuat semua orang merinding. Pertarungan sengit pun terjadi. Pak Embah Sastro menggunakan semua kekuatannya untuk melawan makhluk jahat tersebut. Warga desa yang ikut serta membantu dengan membaca doa dan memegang jimat pelindung. Pak Wijaya dan beberapa orang lainnya berusaha menjaga Adi yang ikut serta untuk memberikan dukungan moral. Dengan kekuatan dan tekad yang besar, Pak Embah Sastro akhirnya berhasil mengalahkan makhluk jahat tersebut. Makhluk itu mengeluarkan jeritan terakhir sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Setelah makhluk tersebut menghilang, suasana di sekitar sumur menjadi tenang kembali. Pak Embah Sastro mengakhiri ritual dengan doa penutup dan menutup sumur tersebut dengan batu. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.